Selamat pagi saudara, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di ibadah online SAF House of Restoration. Saudara, saya ingat ya kalau tahun lalu itu kita baru aja memasuki tahun 2020. Nggak lama kita langsung diserang pandemi ini. Nah mungkin kita berharap mungkin Agustus sudah selesai lah, atau akhir tahun lah udah selesai. Dan kita berharap tahun 2021 adalah a new beginning. Kita mungkin bisa traveling lagi, bisa ngumpul-ngumpul lagi, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu kita lakukan sebelum pandemi. But guess what? Saat ini kita masih berada di dalam pandemi, saudara. Kita masih berada di dalam ketidakpastian. Nah, saya ingat saya suka banget lagu ini karena begitu ceria, kata-katanya itu begitu menyemangati kita ya. Tapi bagaimana ya caranya semangat di dalam keadaan yang belum menentu ini, saudara, yang penuh ketidakpastian. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar merenungkan kata demi kata di dalam lagu ini. Jadi bukan hanya nadanya yang ceria, arrangementnya yang kayak fun, energetic, tapi sebenarnya apa sih makna di balik lagu ini? Ku kan terbang, gimana terbang Tuhan? Ini suasana mencekam, mungkin COVID ini semakin mendekati our circle gitu loh. Saya mendengar ada keluarga dekat yang mulai kena COVID, ada yang sudah meninggal juga. Nah bagaimana kita bisa, ku kan terbang, ku kan aman. Bagaimana kita bisa merasa aman bersama Tuhan? Nah mari kita bersama-sama saudara belajar untuk tinggal di dalam pemeliharanya Tuhan. How? Ya kita harus tahu di mana hati Tuhan. Hati Tuhan ingin supaya kita tidak terikat dengan dunia ini. Kapanpun Tuhan panggil kita, we're ready. Kenapa? Karena kita mengerjakan keselamatan kita. That's the most important thing. Orang hidup pasti meninggal saudara, itu sudah pasti, nggak bisa diganggu gugat. Tapi one thing for sure, anak Tuhan kalau meninggal kita pasti masuk surga karena kita melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini renew our commitment, renew our discipline untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan kebenarannya dan mencari tahu apa sih yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan masih memberikan tahun yang baru. Engkau memberikan kami nafas kehidupan setiap harinya Tuhan untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kami di masa lalu. Kami tidak ingin Tuhan meratapi masa lalu atau meratapi keadaan saat ini Tuhan. Tapi kami ingin memandang ke depan. Manusia batinnya kami boleh merosot, tapi kami ingin manusia rohani kami semakin maju, semakin kuat Tuhan. Sehingga Engkau dapati kami tetap setia ketika Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk menjaga kesehatan, menjaga sikap, menjaga perilaku dimanapun mereka berada untuk menjadi wakil-wakil kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mau bersama-sama bersuka cita Tuhan, mengucap syukur, menaikkan doa-doa kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Yesus dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mau renew our commitment ya saudara. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu
atas segala situasi Tuhan. Karena Kau bersama kami dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Oh, kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebesaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rencana-Mu melebihi rencanaku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Oh yes Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam segala situasi. Dalam kemuliaan, dalam segala situasi kami aman Tuhan. Yes, karena firman-Mu yang menopang. Oh, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, oh ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Kami beroleh ketenangan-Mu, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Itu janji-Mu, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami memiliki iman bukan tanpa dasar Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, kalau kami hidup dekat dengan pokok anggur yang benar itu, jiwa kami tenang, kami boleh rest. We find rest in You Tuhan. Karena bukan karena kami berimajinasi Tuhan akan melindungi kami, tapi kami tahu kalau kami menjadi anak-anak-Mu yang dekat pada Tuhan, yang menyenangkan hati Bapa, segala situasi dapat kami lalui.
Bukan berarti segala situasi akan menjadi baik seperti yang kami harapkan mungkin. Situasi boleh menjadi lebih buruk, tapi kami tidak khawatir karena kami aman bersama Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu di SAF ini tidak hanya menjadi orang Kristen yang mencari berkat-berkat jasmani saja, tapi kami benar-benar mencari apa yang menjadi kesenangan hati Bapa, yaitu menjadi semakin serupa seperti anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Naikkan sebagai doa kita, saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya, sini kerinduan kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yes, kami mau Tuhan. Ku mau seperti-Mu. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, dalam setiap decision making kami Tuhan, dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami Tuhan, memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Oh, sempurnakan kami Tuhan, di sisa-sisa hidup kami disempurnakan. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
namamu. Haleluya Yesus. Demikian Tuhan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Sebagaimana kata-kata pujian ini ya Tuhan, kami ingin Engkau menyempurnakan kami ya Tuhan, menyempurnakan jalan kami. Seringkali kami berpikir bahwa kesempurnaan jalan kami adalah ketika kami tidak ada masalah, ketika kami tidak ada tantangan, ketika semua lancar-lancar saja. Kami mau berpikir itu adalah sebuah jalan yang sempurna. Tetapi Tuhan, kami diingatkan melalui pujian ini bahwa menyempurnakan jalan kami adalah itu berbicara tentang bagaimana kami justru sekalipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan bermasalah, kami semakin serupa dengan Yesus ya Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami memiliki fokus yang benar ya Tuhan, sehingga ketika kami melihat, memandang 2021 ini ya Tuhan, yang kami bayangkan adalah kesempurnaan menurut Tuhan, menurut Engkau, kesempurnaan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar bersama-sama. Demi nama Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Saya ucapkan selamat pagi kepada kita semuanya. Apa kabar saudara-saudara? Memasuki tahun yang baru, saudara-saudara, kalau beberapa waktu yang lalu mungkin kita menghabiskan waktu sejenak berlibur sehingga ada satu udara segar buat kita sekalian. Dan saya ingat bahwa ada satu kebiasaan yang baik pada waktu seseorang mengakhiri satu tahun dan kemudian memulai tahun yang baru. Apa itu? Resolusi. Resolusi adalah sebuah habit yang baik sebenarnya. Tetapi seringkali resolusi tersebut menjadi satu pengulangan yang memang senang pada waktu membuat resolusi, tetapi pada waktu menjalankannya seringkali berbeda dengan apa yang direncanakan. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk memandang 2021 ini dengan satu resolusi yang sifatnya mulai benar-benar dari akar. Mulai benar-benar berfokus dari sesuatu yang akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain, saudaraku. Jadi bukan resolusi-resolusi yang sifatnya itu di permukaan saja, saudara-saudara. Tetapi resolusi yang sifatnya benar-benar mendasar, sebagaimana tema tahun ini, Radical Discipleship, yaitu pemuridan yang radikal. Kita akan mencari perkara-perkara yang mendasar, yang akan menolong engkau dan saya untuk menjadi murid-murid Yesus yang radikal, yang benar-benar tangguh, militan, dan menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita akan belajar bersama pagi hari ini satu seri berakar di dalam Kristus untuk bulan Januari, dan masuk minggu yang kedua, fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus dan kembali kepada resolusi ini. Saudaraku, seringkali resolusi kita ini karena kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya bisa jadi itu sesuai dengan ego kita, bisa jadi hal-hal yang sifatnya keadaan di sekitar kita, atau hal-hal yang kita belum punya lalu kita ingin punya di tahun ini. Fokus kita lebih kepada to have. Tapi saya mau mengajak kita pagi hari ini bukan fokus untuk to have, memiliki, mempunyai. Tahun ini saya ingin punya rumah baru, mobil baru, pasangan baru, mungkin yang belum punya pacar ingin punya pacar, memiliki. Tetapi saya mengajak kita untuk bukan fokus kepada to have, tetapi lebih kepada to be.
yaitu menjadi. Dan untuk kita bisa menjadi, maka kita perlu kepada fokus yang benar, yaitu fokus kepada Yesus. Dan pagi hari ini saya mengajak langsung membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kita bersama dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudaraku, ini adalah satu kisah yang sering kita dengar, banyak yang kemudian mencoba untuk mengupasnya. Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, berbagai macam. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat secara menyeluruh bahwa pertanyaan Yesus kepada Petrus ini ditanyakan kepada Petrus ketika Petrus itu telah pergi kembali ke kampung halamannya, dan dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya Petrus mengambil inisiatif untuk mencari ikan sebagaimana keterampilan yang dia miliki sebelumnya sebagai nelayan sebelum dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Saudaraku, perhatikan bahwa Petrus yang ketika mengikut Yesus, Yesus membawa satu fokus baru, yaitu aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Namun dalam perjalanan Petrus menyangkal Yesus, dan ketika dia menyangkal Yesus, dia kemudian kembali kepada skill keahliannya yang dulu, yaitu mencari ikan. Saudaraku, ketika saudara dan saya mengikut Yesus, saudaraku, engkau harus tahu bahwa kita itu mengalami hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru, cara menyelesaikan masalah yang baru. Saudara, kalau sebelum saudara benar-benar mendengar firman Tuhan, saudara belum mengenal firman Tuhan, kemungkinan kita ketika kita belajar menyelesaikan masalah, ketika kita dibenci, ketika kita disakiti, maka kita akan bereaksi sesuai dengan naluri alamiah kita. Kalau saya disakiti, ya saya menyakiti. Tetapi ketika saudara mengenal firman Tuhan, saudara dan saya diajar ketika kita disakiti, justru kita diajar untuk mengampuni. Saudara dan saya belajar perkara-perkara baru di dalam perjalanan mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Dan ketika saudara belajar perkara-perkara baru, skill-skill baru, habit-habit baru, saudara dan saya, kita mungkin seperti Petrus, di mana kita mengalami excitement, kita semangat, oh ini luar biasa, menjadi orang Kristen luar biasa. Dan ketika saudara dan saya kemudian terus ada di dalam pertumbuhan rohani, tidak terhindarkan saudara-saudara,
bahwa satu kali kita bisa mengalami seperti Petrus, di mana seperti Petrus meninggalkan Yesus. Seperti Petrus menjadi kecewa dengan Yesus karena gambaran Yesus yang dia harapkan tidak seperti yang dia lihat pada waktu itu. Petrus punya gambaran Yesus seorang Mesias yang akan menjadi raja, dan ketika menjadi raja Petrus akan memiliki posisi memerintah bersama dengan raja, menggulingkan kekaisaran Romawi yang berkuasa di Palestina. Tetapi apa yang terjadi? Justru Yesus ditangkap. Apa yang diharapkan Petrus berbeda dengan apa yang dia lihat. Mungkinkah engkau melihat kekristenanmu sebagai perjalanan yang berbeda sebagaimana yang kau harapkan? Dan ketika engkau menjumpai bahwa tahun yang lalu menjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kau harapkan, ada kemungkinan kita mulai seperti Petrus, di mana kita kemudian mencoba menyelesaikan tantangan itu dengan cara-cara, skill-skill yang lama seperti Petrus. Menghadapi kekecewaannya, dia menghadapi dengan cara yang lama, yaitu mencari ikan. Dan ketika dia mencari ikan dan tidak mendapatkan, Yesus menghampiri Petrus. Mengapa? Karena Yesus sedang membawa Petrus untuk fokus kembali kepada dia, kepada Yesus. Saudara lihat, apa yang menjadi fokus hidupmu? Ketika engkau menyusun daftar resolusi, siapa yang menjadi fokus hidupmu? Dirimu sendiri? Atau apa? Mari saya mengajak kita di awal tahun yang baru ini untuk fokus kepada Yesus. Sebagaimana kisah Petrus ini. Apa artinya fokus kepada Yesus, saudaraku? Saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa arti fokus kepada Yesus melalui kisah Petrus ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, fokus kepada Yesus yang berarti pertama, memprioritaskan untuk mengasihi Yesus. Memprioritaskan mengasihi Yesus, membuat prioritas mengasihi Yesus. Saudara perhatikan, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, Petrus telah fokus kepada keterampilan yang lama, menjadi nelayan, cara hidup yang lama, menjadi nelayan, mencari ikan. Dan ketika dia tidak mendapatkan ikan sebagaimana yang diharapkan, Yesus masuk dan menanyakan pertanyaan ini kepada Petrus. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di dalam ayat yang ke-15. Mengapa Yesus menanyakan tentang kasih Petrus kepadanya lebih daripada mereka? Kata mereka itu sebenarnya Yesus sedang menunjuk perahu, perlengkapan, jala, segala sesuatu yang menjadi mata pencarian Petrus. Kata mereka ini menunjuk kepada perkara-perkara yang menjadi tempat bersandar Petrus ketika dia gagal mengikut Yesus. Hal-hal yang menjadi andalan Petrus ketika dia mengalami kegagalan. Saudaraku, ketika saudara mengalami kegagalan, ketika saudara mengalami apa yang tidak diharapkan itu terjadi, siapa yang menjadi andalan, siapa yang menjadi sandaran saudara-saudaraku? Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa yang kau andalkan? Apa yang kau andalkan? Fokus kepada Yesus berbicara tentang engkau mengasihi Yesus, mengambil prioritas untuk mengasihi Yesus lebih dari semua yang kita andalkan. Itu bisa harta kita, itu bisa pasangan kita, itu bisa segala rencana masa depan kita yang begitu seolah-olah pasti berada di dalam genggaman tangan kita. Saudaraku, kasih kepada Yesus itu menjadi prioritas ketika kita bersama-sama fokus kepada Yesus. Saudara tidak mungkin fokus kepada sesuatu ketika saudara tidak menyukainya. Saudara tidak mungkin fokus kepada sesuatu yang saudara tidak memilih untuk mengasihinya.
Yesus mengajak saudara dan saya untuk mengasihi Dia, karena hanya dengan mengasihi Yesus maka saudara akan bisa fokus kepada Yesus. Saudara, sebagai orang Kristen, saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah ada satu gelora di dalam hatimu? Sebagaimana yang dialami Petrus ketika dia menjawab Yesus kali yang ketiga, dia menjawab dengan sedih. Ada satu gelora yang ada di dalam hatinya ketika dia mengatakan kali yang ketiga, Engkau tahu segala sesuatu ya Guru, ya Tuhan, bahwa aku mengasihi Engkau. Saya mau tanya kepada setiap saudara-saudaraku, apakah engkau menjadi orang Kristen itu ada gelora cinta kepada Yesus di dalam hatimu? Ada sesuatu yang menggelora sehingga ketika engkau pada waktu engkau beribadah, cintamu kepada Yesus itu dibangkitkan sehingga ketika engkau menyanyi puji-pujian, cintamu itu terungkapkan melalui kata-kata yang kau ucapkan melalui pujian. Sehingga di dalam ibadah-ibadah kita akan ada atmosfer, reality, kenyataan yang hidup. Sebab di dalamnya ada perjumpaan antara saudara dan saya yang mencintai Yesus. Saudara, mengapa ibadah-ibadah on-site saudara merasakan, kalau saudara bisa menyebutnya satu hadirat Tuhan? Karena sebenarnya yang terjadi adalah ketika setiap orang yang mengasihi Yesus berjumpa bersama-sama dan menyatakan aku mengasihi Engkau Yesus di dalam ibadahnya, saudara akan merasakan satu gelombang cinta akan Tuhan. Itu mempengaruhi saudara dan saya. Ya, saudara bisa melihat kan kalau seseorang yang jatuh cinta, dari matanya, dari raut mukanya ketika dia menyebutkan nama orang yang dia cintai, saudaraku, saudara akan bisa melihat matanya yang berbinar-binar, matanya yang bersinar-sinar ketika menyebutkan orang dan menceritakan orang yang dia cintai. Saya mau tanya kepada saudara, apakah ketika saudara menyebutkan nama Yesus dan mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, ada pancaran cinta itu di dalam matamu, ada pancaran cinta itu di dalam dirimu? Saudaraku, karena ketika saudara dan saya sampai kepada mengasihi Yesus seperti itu, maka saudara akan bisa fokus kepada Yesus. Dan fokus kepada Yesus itu kemudian terjadi melalui hidup yang menaati firman. Tentu ketika saudara fokus kepada orang yang saudara cintai, maka saudara akan melakukan apa yang menyenangkan, yang membuat orang yang saudara cintai itu menjadi tersenyum, menjadi senang, karena saudara mencintai dia. Demikian juga ketika saudara mencintai Yesus, mengasihi Yesus, maka saudara akan belajar untuk menyenangkan dia dengan menaati firman-Nya. Itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Dan saudaraku, kita perhatikan bahwa di sini sangat jelas, barang siapa mengasihi Yesus, dia akan melakukan perintahnya. Mengasihi Yesus itu juga akan muncul dalam kerinduan kita untuk bersatu dengan Allah yang adalah Roh, saudaraku. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Roh. Maka ada kerinduan kita untuk kita bersatu. Bagaimana caranya? Kita bersekutu
Kita berdoa, kita masuk bersama-sama di dalam doa menghampiri saudara, menghampiri Tuhan. Saudaraku, sebagai orang percaya, murid Yesus, engkau harus memiliki kehidupan doa yang menyatakan engkau mencintai Allahmu, saudaraku. Disinilah terjadi Tuhan roh melalui kebiasaan-kebiasaan rohani untuk kita beribadah, berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara perhatikan, Yesus sangat concern dengan ketika dia nanti meninggalkan tubuh fisiknya, tidak ada bersama-sama dengan para muridnya. Bagaimana? Sangat concern di dalam relationship, hubungan antara murid-muridnya dengan Yesus. Bagaimana itu bisa dilakukan? Dengan Roh Kudus, saudara. Saudara berdoa, saudara ada di dalam ibadah, saudara mengalami penyertaan Roh Kudus, saudara, rohmu engkau bebaskan untuk kita berdoa bersama-sama. Saya menantang setiap kita, jemaat SAF di tahun 2021, untuk kita membangkitkan kehidupan doa kita. Karena orang-orang yang mencintai Tuhan akan merindukan untuk mengalami penyertaan, menjadi satu di mana Roh Allah di dalam diri kita dan kita ada di dalam Dia, di dalam doa-doa kita. Saudaraku, yang kedua, fokus kepada Yesus artinya memprioritaskan untuk mengasihi tubuh Kristus. Saudaraku, ayat yang ke-15 tadi, setelah Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dijawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengatakan 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Dan menarik, kata domba-dombaku yang pertama itu, gembalakanlah anak-anak domba. Baru 2 kata dombaku yang berikutnya itu sheep, yaitu domba-domba yang biasa, yang dewasa. Saya melihat ada satu proses di sini. Ketika kita mencintai Yesus, maka kita juga akan mencintai tubuh Kristus. Ketika kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai gerejanya, saudaraku. Saya melihat sebuah korelasi, sebuah hubungan yang sangat dekat dan sehat yang sedang Yesus ajarkan kepada saya dan saudara melalui kisah Petrus ini. Kalau saudara mengatakan aku mengasihi Yesus tetapi engkau mencela gereja Tuhan, engkau membuat gereja Tuhan, oke, mungkin ada kesalahan saudara-saudara, kita ingin mengkritik, tetapi jangan sampai saudara dan saya itu justru mempermalukan gereja Tuhan. Jadilah bagian pembangun dari gereja Tuhan itu. Bukan hanya sekedar mencemooh dan mencela. Sama seperti kalau saya mencintai keluarga saya, mungkin keluarga saya punya ketidaksempurnaan, kelemahan. Lalu saya tidak akan menceritakan kelemahan dan menceritakan kemana-mana dan seperti itu, aib itu tersebar kemana-mana. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Saya harus menjadi bagian dari perubahan dari gereja itu, dari keluarga itu. Saya akan masuk di dalam keluarga saya sendiri dan saya akan belajar untuk saya bisa dipercayai dan didengarkan sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa mendatangkan perubahan di dalam keluarga. Demikian juga saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa fokus kepada Yesus itu artinya kita mengasihi tubuh Kristus. Kita mengasihi gereja Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa menjadi orang Kristen jalan-jalan. Saudara menjadi orang Kristen yang seolah-olah saudara bisa ada di sana, ada di sini, pindah sana, pindah sini. Saudara, kalau saudara mencintai
maka saudara akan belajar setia. Ketika saudara mencintai tubuh Kristus, saudara akan belajar setia di sana untuk saudara bertumbuh. Dan kalau tubuh Kristus itu menyatakan sesuatu yang menurut saudara kurang, karena saudara bagian dari keluarga itu, saudara belajar untuk membangun dan memperbaiki dan bukan meninggalkannya. Disinilah fokus kepada Yesus membawa kita untuk mencintai tubuh Kristus, yaitu gerejanya, komunitasnya. Saudara, apakah saudara mencintai gerejamu? Mengingat gerejamu di dalam doa-doanya. Apakah engkau mencintai tubuh Kristus? Mengingat anggota-anggota tubuh Kristus. Saudaraku, fokus kepada Yesus berarti juga tertanam, berakar, dan bertumbuh di dalam gereja lokal. Sehingga saudara dan saya akan menjadi bagian dari perubahan. Saudara dan saya akan menjadi bagian dari pembangun. Bukan hanya sekedar orang-orang yang mencicipi sesuatu yang indah. Tetapi kalau saudara diizinkan Tuhan di dalam proses membangun, jadilah bagian dari proses membangun dari tubuh Kristus itu. Saudaraku, ketika kita fokus kepada Yesus, maka kita belajar mengasihi tubuh Kristus. Yang ketiga, fokus kepada Yesus itu berarti apa? Setia mengikut Yesus apapun yang terjadi. Ayat yang ke-18 Yohanes pasal 21 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, apakah engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus dibukakan masa depannya bahwa dia akan sampai pada titik di mana dia akan mati, saudara-saudaraku. Wow, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Petrus. Baru saja dia menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus dan kembali menjadi penjala ikan. Lalu Yesus menjemput dia dan dia ditantang untuk mengasihi sekali lagi. Diberikan second chance, kesempatan kedua untuk mengasihi Yesus. Dan setelah menyatakan kasihnya kepada Yesus, lalu Yesus mengatakan, ini loh masa depanmu, bahwa kamu akan susah. Ini loh masa depanmu, kamu akan mati. Ini loh masa depanmu, kamu akan pergi bukan tempat yang kau kehendaki, tetapi yang aku kehendaki, saudaraku. Wow. Ini mengingatkan kita bahwa fokus kepada Yesus, itu kita harus setia kepada Yesus apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, setia kepada Yesus. Saudaraku yang masih single, apapun yang terjadi kepada saudara-saudara, ketika saudara berjumpa dengan calon pasangan, saudara-saudara pastikan ajak mereka mengenal Yesus, karena itu adalah bukti kesetiaanmu kepada Yesus apapun yang terjadi. Dan saudaraku yang engkau sudah menikah, kesetiaanmu kepada Yesus engkau harus bangun dengan membawa rumah tanggamu, keluargamu untuk tetap mengikut Yesus. Itulah murid Yesus yang radikal. Kadang-kadang kita bisa menjadikan keluarga kita menjadi alasan, saudaraku. Tetapi sesungguhnya hati kecilmu tahu bahwa apa yang kau sampaikan ini adalah alasan. Tapi kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan mendapati bahwa apapun yang terjadi, kita harus setia
setia kepada Yesus. Petrus diperhadapkan kepada satu kenyataan masa depan yang diucapkan oleh gurunya yang bisa meneduhkan badai, yang bisa memberi makan 5.000 orang lebih itu makan. Jadi apa yang diucapkan Yesus itu Petrus tahu bahwa itu pasti terjadi, saudaraku. Saya tidak tahu perasaan Petrus, tapi Yesus tahu perasaan Petrus. Dan apa yang Yesus berikan sebagai obat dari segala perasaan Petrus, segala sesuatu yang berkecamuk di dalam diri Petrus. Yesus mengatakan kepada Petrus, di dalam ayat yang ke-19 bagian akhir, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Wow, Yesus tidak menjelaskan, jangan khawatir. Tidak mengatakan jangan khawatir Petrus, aku akan bersamamu. Jangan khawatir Petrus, nanti aku akan menyatakan pertolonganku tepat pada waktunya. Jangan khawatir Petrus, sekalipun engkau susah, maka engkau akan tetap mengalami sukacita di tengah-tengah kesusahan itu. Yesus tidak memberikan penghiburan-penghiburan seperti itu. Yesus hanya mengatakan satu kalimat, ikutlah aku. Saya merenungkan ini. Seringkali kita berusaha mengatur Tuhan dengan membawa berbagai macam hal untuk membuat hati kita tenang. Tetapi saudaraku, Yesus memberikan obat yang jelas. Fokus kepada Yesus, apapun 2021 yang terjadi. Yesus mengatakan kepada saudara dan saya, ikutlah aku. Tetap setia. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Yesus. Saudaraku, Petrus pada akhirnya menjadi seorang martir. Di dalam tradisi Kristen, ada seorang yang penulis Kristen yang bernama Hegesippus. Dia menulis kisah tentang Petrus, di mana ketika Petrus pada waktu di kota Roma, pada waktu Kaisar Nero mencari orang-orang Kristen, termasuk Petrus sebagai tokoh Kristen. Petrus dengan murid-murid Petrus, orang-orang Kristen yang ada di Roma, coba diungsikan keluar dari Roma. Dan ketika Petrus mengungsi keluar dari kota Roma, di dalam perjalanan meninggalkan kota Roma, dia berjumpa dengan Yesus di dalam penglihatannya. Dan di dalam perjumpaan dengan Yesus itu, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau Petrus mau menyalibkan aku untuk kali yang kedua? Ketika mendengar itu, Petrus ingat bahwa kematiannya telah dinubuatkan. Dia akan mati dengan cara pergi ke tempat yang dia tidak mau, bukan yang dia kehendaki. Dia menghendaki untuk selamat keluar dari Roma. Tapi ketika Yesus mencegah dia di dalam penglihatannya, dia menyadari bahwa Yesus menghendaki dia untuk kembali ke kota Roma. Akhirnya Petrus kembali ke kota Roma. Dan ketika dia kembali ke kota Roma, dia ditangkap. Dan pada waktu dia ditangkap, dia dihukum mati, diminta menyangkal Yesus tapi dia tidak mau. Dan dia tetap mempertahankan Yesus setia sampai akhir. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak mau disalib seperti gurunya. Dia tidak layak disalib seperti gurunya. Dia disalib. Dia minta disalib dengan kepala di bawah. Terbalik, saudaraku. Saudaraku, sungguh satu akhir hidup yang membuat kita takut mungkin. Tapi saudara-saudara, kalau saudara membaca surat 1-2 Petrus, saudara tahu surat-surat itu berisi surat-surat penghiburan yang luar biasa
dari seorang Petrus yang menganggap bahwa kematiannya tidak menakutkan dia. Apakah saudara-saudara menyadari ketika kita fokus kepada Yesus, kita harus belajar setia no matter what. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah ditaburkan bagi setiap kita. Mari kita akan menyanyikan pujian ini sebagai respon kita. Kata-kata pujian ini saudara resapi, jangan terburu-buru. Kata demi kata, pastikan apa yang kita ucapkan itu benar-benar keluar dari hati kita, sehingga ada satu kesamaan seperti sebuah frekuensi di mana gelombang hatimu itu terpancar melalui kata-kata pujian kita, sehingga di dalamnya kita merasakan adanya satu kesatuan. Dan ketika kita menyatu, saudaraku, saya percaya maka itu akan menolong seluruh jiwa dan roh kita untuk benar-benar menyadari, memaksudkan apa yang kita katakan. Haleluya, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan sekali lagi, aku mengasihi, sungguhkah engkau mengasihi Yesus? Inilah yang Yesus tanyakan kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Jawab, aku mengasihi engkau, Yesus. Jadikan ini sebagai jawabanmu di hadapan Tuhan, sehingga engkau mulai melihat Tuhan itu nyata di hadapanmu. Kurenungkan firman-Mu, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara-saudara, kata-kata pujian ini seperti pembicaraan antara Yesus dan Petrus itu. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau, Tuhan. Sampai kali yang ketiga, barulah Petrus bisa berkata, engkau tahu segala sesuatu ya Tuhan. Bahwa aku belajar mengasihi engkau. Engkau tahu aku gagal, engkau tahu aku pernah tidak sanggup. Tetapi aku mau mengasihi engkau. Mari kita mengasihi dengan menghormati firman-Nya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu, amin, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan
sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus, fokus kepada Dia. Amin. Hanyalah untuk menyenangkan, renungkan firman-Mu. Amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Betapa luar biasanya setiap pribadi melakukan firman-Nya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan. Amin, 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 amin. Inilah tujuan hidup kami Tuhan. Amin. Untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Benar Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, kami mau menempatkan diri seperti Petrus ya Tuhan, yang belajar menjawab, Engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mengasihi Engkau sekalipun kasih-Ku tidak sempurna, sekalipun kasih-Ku cacat. Tuhan, aku mau belajar mengasihi Engkau. Sehingga Yesus kemudian memberikan satu jawaban, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya oleh karena setiap kita berfokus kepada Yesus, maka saudara dan saya akan bisa menjadi murid-murid Yesus yang radikal, murid-murid Yesus yang memiliki kasih kepada domba-domba, memiliki beban untuk memelihara, memberi makan kepada tubuh Kristus, mengasihi tubuh Kristus. Itu tidak mudah, tetapi oleh karena saya dan saudara-saudara mengasihi Yesus, berfokus kepada Dia, maka segala sesuatu akan menjadi dibukakan. Ada perkara-perkara baru yang membuat roh kita, manusia batiniah kita semakin diperbarui. Kekristenanmu akan menjadi semakin menggairahkan. Ada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Sehingga sekalipun seperti Petrus, yang Yesus sudah mengatakan, ketika engkau muda, engkau pergi kemana saja engkau mau, kemana saja engkau suka. Tetapi ketika engkau tua, maka engkau akan pergi ke tempat yang engkau tidak mau, tetapi karena Tuhan menghendakinya. Petrus diajar membawa satu penyerahan, sekalipun masa depan tidak pasti, bahkan menakutkan bagi Petrus. Yesus hanya memberikan satu jawaban, ikutlah aku. Seringkali kita ingin memastikan segala sesuatu dan baru mengikut Yesus. Yesus tahu isi hati kita, sehingga Yesus tidak menjelaskan jaminan apapun selain satu ajakan, marilah ikutlah aku. Karena hanya di dalam mengikut Yesus, berfokus kepada Yesus, saudara-saudara akan melalui perjalanan-perjalanan yang ketika saudara melewatinya, saudara menyadari saudara semakin serupa dengan Yesus. Itu luar biasa. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Yesus, Engkau tidak memberikan banyak penjelasan kepada Petrus.
Ketika Petrus hatinya menjadi kecil, mengetahui bahwa masa tuanya akan pergi ke tempat yang dia tidak suka, yang berbicara tentang kematiannya, yang bagi Petrus itu mungkin bukan cita-citanya untuk mengiring Mesias, Raja orang Yahudi. Petrus berpikir menjadi seorang pejabat kerajaan. Tetapi ketika Yesus membukakan masa depan yang kelihatannya begitu menyulitkan, Yesus hanya menjanjikan, ikutlah aku. Dan kami melihat di dalam sejarah, ternyata pada akhirnya Petrus menjadi seorang yang sampai hari ini namanya harum. Sampai hari ini ketika disebutkan namanya, hati kami bergetar. Untuk kami menyadari bahwa kalau ada Petrus di masa lalu, ada Petrus-Petrus di masa kini dan masa yang akan datang. Ajar kami untuk berfokus kepada Yesus, sehingga apapun yang kami hadapi ya Tuhan, Tuhan akan ada buah-buah, dan firman-Mu mengatakan buah itu tetap ya Tuhan. Karena buah itu tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan, tetapi buah itu berbicara tentang perubahan sikap, perubahan karakter kami masing-masing yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap kami menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, memberi engkau terang yang baru di dalam hatimu, sehingga firman itu menjadi hidup bagi engkau, sehingga engkau menikmati firman seperti sedap-sedapan bagi jiwamu, seperti sesuatu yang menyegarkan jiwamu, sehingga oleh karenanya engkau mengasihi Yesus dan melakukan perintahnya, dan oleh karenanya pula engkau akan disebut murid-murid Yesus ketika engkau saling mengasihi. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, dan diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah apa yang kau rencanakan di dalam takut akan Tuhan, di dalam kesadaran yang penuh untuk terus mengutamakan Tuhan dan memuliakan Dia di dalam segala jalan-jalanmu, sehingga oleh karenanya damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus akan memenuhi seluruh hidupmu, bahkan meluap-luap sampai mempengaruhi setiap orang yang bersama-sama dengan engkau, sehingga kita semua didapati setia sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semuanya yang setia. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan memberkati. Happy Sunday saya ucapkan kepada kita semua. Terima kasih buat yang melayani pada pagi hari ini. God bless you all. Haleluya. Shalom saudara, terima kasih sudah mengikuti ibadah online SIF House of Restoration bersama-sama. Izinkan untuk beberapa menit ke depan saya mengumumkan beberapa kegiatan SIF untuk seminggu ke depan. Namun sebelum itu saya ingin mengumumkan sesuatu yang sangat menggembirakan. Seperti saudara yang tahu, bulan lalu kita berkomitmen untuk memberikan seluruh persembahan kita yang masuk pada tanggal 20 Desember, yaitu sejak kebaktian Natal SIF Surabaya sampai pada tanggal 31 Desember untuk misi. Nah saudara, kita sudah mengumumkan lebih dari 25 juta rupiah, dan itu akan dibagikan kepada satu keluarga berisi seorang suami, istri dan 2 anak yang telah ditinggalkan oleh suaminya karena COVID. Nah kita akan membantu mereka, dan semoga
bantuan kita ini dapat memeringankan beban mereka untuk sehari-harinya. Lalu sisanya kita juga akan membagikan kepada lebih dari 40 hamba Tuhan yang tersebar di Jawa Timur. Jadi saya sangat bersukacita sekali kalau kita segenap Jemaat SAF bisa memberi, dan kita berkomitmen ya saudara akan terus memberi dan membuat SAF House Restoration ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Nah saudara, lalu untuk Selasa depan kita akan kembali bertemu di IG Live, yaitu pada jam 8 malam di Instagramnya SIFSBY bersama saya dan Pak Agus tentunya. Kita akan ada Q&A session membahas lebih dalam tentang khotbah yang dibawakan pada hari Minggu. Nah lalu hari Kamisnya kita akan adakan KTB lagi secara online, dan pengumumannya akan diadakan di KTB Group masing-masing. Nah bagi saudara yang belum mengikuti KTB, boleh drop komen di direct message-nya SIFSBY di Instagram. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi di ibadah online di YouTube SIF House of Restoration. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.